Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan-bosannya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, kesehatan, sehingga pada kesempatan ataupun pada detik ini nafas kita masih diingatkan olehnya, nafas kita masih disentuh oleh ruh-ruhnya, nafas kita masih diberi petunjuk pada jalannya. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir kelak. Tentunya hanya mereka lah yang mendapatkan syafaatnya, di mana saat itu tidak ada syafaat melainkan dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Ramadan yang terakhir ini, mari kita feedback kembali, mari kita mengevaluasi kembali. Sudah ada peningkatankah di dalam diri kita, di dalam spiritual kita ketika menghadapi latihan ataupun ketika menghadapi bulan Ramadan ini? Karena ini, pertanyaan ini penting bagi kita dalam rangka memberikan indikator, dalam rangka memberikan sebuah ukuran di manakah letak posisi kita. Apakah kita berada pada orang-orang yang muflihun ataupun orang-orang yang beruntung, ataupun sebaliknya menjadi orang-orang yang rugi ataupun minar rasyidin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak diterangkan bahwasanya bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan dari bulan-bulan yang lain. Dan amalan-amalan pun dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Tetapi selayaknya sebagai seorang muslim, ketika kita sudah melaksanakan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan selama bulan penuh, maka kewajiban bagi kita yang selanjutnya adalah membayar zakat. Zakat ini penting bagi seorang muslim. Zakat dalam bahasa Arab bermakna suatu yang bertumbuh, zaka, suatu yang bertambah, atau suci, bisa juga diartikan dengan keberkahan. Dan kata fitrah disandingkan dengan zakat adalah kalimat yang bermakna berbukanya orang berpuasa ataupun fitrah. Jadi mengapa zakat disandarkan kepada para perkara berbuka puasa? Jawabannya adalah karena zakat ini diwajibkan adalah berbuka dan selesainya seorang muslim dari ibadah puasa selama bulan Ramadan penuh. Jadi amalan-amalan kita yang selama Ramadan ini mungkin masih banyak yang bolong-bolong, mungkin masih banyak yang harus ditambal, maka dengan zakat akan ditambal, akan ditutup bolongan-bolongan tersebut sehingga amalan kita insya Allah menjadi sempurna dikarenakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita kutip di ayat 103 yakni surat At-Taubah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Yang artinya ambillah zakat, khudz min amwalihim, dari harta-harta mereka. Guna apa ya? Fungsinya adalah membersihkan harta tersebut dan mensucikannya. Kita tidak tahu di balik harta yang kita cari selama ini ada unsur-unsur yang namanya subhatnya, ada unsur-unsur gorornya. Maka dengan zakat tadi Allah Subhanahu wa taala mensucikannya sehingga harta kita menjadi bersih. Sedangkan zakat Idul Fitri adalah zakat yang berupa beras ataupun bisa diuangkan sesuai dengan kondisional kita, yaitu masyarakat Indonesia ataupun di masyarakat yang daerah lainnya. Tetapi sesungguhnya zakat tidak hanya masuk pada ruang Idul Fitri saja, tetapi ada zakat-zakat lain seperti zakat mal, zakat pertanian, zakat profesi yang semuanya harus disucikan, yang semuanya harus dibersihkan. Agar apa? Agar kita mendapatkan kata zakat tadi, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya harta yang kita miliki adalah masih hubungannya
ataupun masih ada hubungannya dengan orang lain. Artinya apa? Ada hak orang lain yang harus kita tunaikan di situ. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita, bahwasanya harta yang kita miliki sejatinya adalah bukan milik kita. Beberapa persen harus diinfakkan, beberapa persen harus disedekahkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ataupun memiliki hak untuk menerima zakat tersebut. Salah satu yang menerima zakat tersebut adalah mereka ialah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang amil yang telah ditentukan oleh pemerintah, ataupun orang-orang yang ibdu sabil dalam perjalanan jauh, ataupun 8 asnaf. Mereka itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Bahkan inilah nanti akan mensejahterakan Islam. Bahkan di negara-negara yang maju, zakat mampu memberikan atau mensejahterakan sebagian dari masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Di Indonesia tersendiri kita sudah memiliki yang namanya Basnas, Badan Zakat Nasional. Kemudian di dua organisasi besar ini, Muhammadiyah dan NU, sudah ada zakatnya masing-masing, badan zakatnya masing-masing. Hal tersebut menjadi suatu keuntungan tersendiri dalam rangka apa? Dalam rangka pemberdayaan umat. Umat kita harus diberdayakan karena masih banyak tugas-tugas kita, PR-PR kita yang menyangkut dengan yang namanya bagaimana memakmurkan secara pendidikan dan bagaimana memakmurkan secara ekonomi. Nah, mungkin dengan zakat ini insya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita agar yang kaya tetap memberikan haknya kepada seorang fakir miskin, pada orang yang berilmu, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti yang dinyatakan di dalam surat Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberikan pertolongan. Jika mereka enggan memberikan pertolongan, maka mereka masuk kategori orang-orang yang mendustakan agama Islam ini. Karena sejatinya bahwasanya agama Islam ini adalah dalam rangka rahmatan lil alamin, memberikan kepedulian kepada sesama. Dan iman kita pun dipertanyakan jika kita tidak bisa memperdulikan orang lain ataupun memperdulikan saudara kita sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Al-mu'minun mislu kalbun yani syuddu ba'duhum ba'dan. Seorang muslim itu ibarat satu tubuh. Apabila yang satu tubuhnya sakit, maka yang lainnya akan menolong. Apabila tetangga kita ataupun saudara kita yang merasa kesulitan, kenapa kita tidak ingin membantu? Maka kita bantu dia. Inilah poin penting di akhir Ramadan ini. Semoga puasa kita menjadi sempurna, ditutup dengan zakat fitrah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu tentunya datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.